Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pribadi Mumpuni Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali tutorial SolidWorks. Kita melanjutkan kembali materi terkait dengan assembly. Pada video ini saya akan membuat assembly yang diberi nama Tic-Tac-Toe. Apa itu Tic-Tac-Toe? Tic-Tac-Toe adalah sebuah game yang mungkin kita sudah kenal, adalah permainan zaman dulu ya, dimana kita harus menaruh X atau O, sehingga kalau seseorang berhasil membuat XO dalam satu garis, maka dia menang. Pada permainan ini kita akan buat, ini terdiri dari dua part. Yang pertama part bagian atas, yaitu plate-nya, yang akan dihubungkan dengan plate yang bagian bawah. Lalu pada plate bagian atas ini ada lubang, 9 buah lubang yang nantinya akan kita masukkan silinder kecil yang di situ kita beri tanda antara X dan O. Pada tutorial ini kita akan kembali mengulang beberapa feature yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan juga kita akan melakukan kembali working configuration, dan juga kita akan melakukan penggunaan part yang standar. Ini adalah Tic-Tac-Toe untuk plate tipe 1. Kalau kita lihat di sini, kita pertama akan membuat bagian plate yang atas dengan dimensi 60 x 60 dengan ketebalan extrude adalah 10 mm. Setelah itu kita akan membuat lubang. Membuat lubang ini, kalau kita lihat ya, dia diameternya 8, dan setelah itu kita juga akan membuat core counterbore yang bentuknya ini kita lihat di section A ini ya. Nah, ini nanti counterbore ini tempat menyimpan struk standar yang akan kita buat. Oke, tak perlu berlama-lama, mari kita masuk ke SolidWorks. Kita akan buat part baru di sini. Kemudian kita akan bekerja di bagian top plane-nya. Klik top plane, lalu kita sketch baru, kita akan buat persegi. Kita pilih center rectangle, lalu kita beri dimensi. Yang bagian atas dimensinya adalah 60. Di sini biar kita tidak perlu dimensi, kita juga bisa melakukan, kita klik, tahan kontrol, kemudian kita buat relasinya adalah paralel. Diulang, relasinya adalah equal ya. Ini dengan ini kita bikin relasinya equal, sehingga kita tidak perlu memberi dimensi yang samping. Setelah itu kita akan lakukan extrude di sini sebanyak 10 mili. Ini sudah sesuai 10 mm. Berikutnya kita klik bagian top plane-nya, di bagian atasnya kita akan buat sketch baru. Ini berupa garis bantu untuk menyimpan lubang yang akan kita buat. Ukurannya kalau kita teliti ya, di sini kita bisa lihat bahwa ukurannya kalau kita lihat di sini adalah 46. Jadi kita akan buat sebuah persegi dengan ukuran 46 kali 46. Kita buat kembali menggunakan center rectangle. Lalu kita kasih relasinya adalah equal seperti ini. Lalu kalau sudah selesai, kita akan membuat lingkaran. Kita akan membuat lingkaran. Lingkarannya adalah lingkaran yang 9 buah dulu di sini. Jadi kita klik di sini circle, kita taruh ngasal aja di sini seperti ini. Kemudian kita beri smart dimension. Di sini harap diperhatikan ya. Kita klik titik pusat lingkaran, kita klik, lalu kita klik garis yang ini, yang horizontal ini. Nah, di sini kita kasih dia jaraknya adalah 15. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk sisi diagonal yang sebelah. Nah, yang ini juga harus 15.
Sehingga kalau kita tarik seperti ini ya, ini 15, dan terakhir kita beri dimensi diameter untuk lingkaran ini adalah 8. Maka kita akan mendapatkan gambar yang sudah fully defined. Di sini kita bisa memberikan exact fitting dari lubang yang kita buat. Nah, pertama di sini ketika kita mengklik dimensi tadi ya, tadi kena ini sudah ada ya dimensinya. Kalau kita klik, dia akan berubah menjadi warna biru. Kemudian di sini kita bisa memberikan toleransi ya, toleransi ataupun tingkat kepresisian. Di sini misalnya saya akan ganti toleransinya awalnya non ya. Ini kita bisa ganti misalnya menjadi fit. Kemudian di sini select fitting ya. Setelah fit, sini ada user define, lalu di sini ada bagian whole fit. Nah, untuk whole fit ini kita bisa ganti di sini ya menjadi D10 dari D10. Nah, ini adalah toleransinya. Kenapa? Karena pada gambar di sini ya, saya ulangi lagi. Di sini ada 8 mili D10. D10 di sini artinya adalah toleransinya. Kita kembali ke SolidWorks. Kemudian tadi di sini kita klik lagi, dia berwarna biru ya. Nah, ini berikutnya di sini adalah penulisannya ya, penulisannya seperti apa. Kalau kita ganti ini text with line display misalnya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk penulisannya. Jadi kalau kita pilih ini, dia akan berbentuk linear. Setelah itu kita bisa kita sudah berhasil membuat lubangnya. Sekarang kita sudah membuat lingkaran ini dengan toleransi. Sekarang kita akan melakukan extrude cut untuk lubang. Kita pilih extrude cut. Kita pilih ya, pastikan yang kita pilih itu adalah si lubangnya. Ini ya, kita klik di bagian girannya, di bagian konturnya. Lalu kita pilih di sini directionnya adalah true all. Seperti ini, true all. Lalu kita klik OK. Nah, berikutnya kita akan mengcopy lubang yang sudah kita buat dengan menggunakan linear pattern. Ini ada linear pattern, kita klik. Kemudian pada linear pattern di sini ada direction ya. Directionnya. Direction 1-nya kemana? Kita di sini perlu mengaktifkan sketch 2 yang tadi sudah kita buat ya, kita show. Biar kelihatan garis-garisnya. Di sini untuk direction yang pertama ya, kita pilih adalah searah ini ya, direction 1 yang garis diagonal ini, tetapi arahnya bukan ke sini, kita balik ya, kita reverse direction. Kemudian di sini jaraknya adalah 15 mili. Seperti ini. Kita kasih jarak 15 mili, instansnya 3. Benar, jumlahnya 3. Lalu di sini untuk direction yang kedua ya, di sini kita ada direction 2. Kita pilih yang ini, garis diagonal ini, tapi arahnya ganti. Nah, arahnya ke sebaliknya, jaraknya sama 15, sehingga kita bisa memiliki ini adalah direction yang sesuai. Kalau kita lihat gambarnya ya, ini menjadi seperti ini. Lalu kita OK saja. Ini kita sudah berhasil membuat 9
buah lubang menggunakan linear sketch. Langkah yang terakhir, kita akan membuat lubang untuk menaruh skrup. Kali ini menggunakan hole wizard. Jadi di sini di menu atas ya ada hole wizard. Kita klik. Kemudian kita pilih tipe hole-nya adalah counter bore. Nah, counter bore itu ada di sebelah sini ya. Ini counter bore. Kemudian kita pilih standarnya adalah ISO. Tipenya apa? Tipenya kita pilih hex socket. Hex socket. Nah, hex socket head ISO 4762 ya. Sini. Kemudian ukurannya ini M5. Ukurannya M5. Nah, setelah itu baru kita pilih bagian positionnya. Kita klik di bagian sini, ditaruh di mana saja. Sini ya, 1, 2, 3, dan 4. Kita buat 4 counter bore di sini. Ya, setelah itu kita bisa klik OK. Tanda checklist. Kemudian biar tidak lupa kita save. Kita berikan di sini nama filenya itu adalah slab.sldprt. Kita klik save. Baik, langkah selanjutnya setelah kita membuat slab atau plate yang bagian atas, sekarang kita akan membuat yang bagian bawahnya. Ini ukurannya sama ya, cuman di sini dia ukuran hole-nya itu berbeda. Artinya kita tidak perlu membuat yang baru ya. Baik, kita balik lagi ke SolidWorks. Kita masuk ke bagian sini ada Property Manager, sebelahnya ada Configuration Manager. Maka ketika dilihat ya di sini yang pertama muncul adalah default. Ini kita klik 2 kali, pelan-pelan kita ganti ya, ini menjadi top. Lalu kita klik kanan, kita tambahkan add configuration. Lalu kita pilih namanya, ini adalah bottom. Artinya untuk yang bagian bawah. Lalu klik OK. Maka otomatis bagian bottom ini akan aktif ya. Bagian bottom ini akan aktif. Kita kembali lagi ke bagian Feature Manager Design Tree. Di sini ada Cibor ya, Cibor ini. Kemudian ada Cut Extrude, ada LP Pattern ini. Kita klik semuanya. Kita tahan pakai tombol Shift ya di keyboard. Kita klik. Lalu kita pilih di sini adalah Suppress. Artinya kita sembunyikan atau kita hilangkan. Maka di sini lubang-lubangnya ini sudah hilang semuanya. Nah, berikutnya kita akan membuat lubang yang baru. Kita pilih di bagian hole wizard. Kemudian untuk tipe lubang kita akan membuat tab ya, tab hole. Tab hole kita pilih di sini adalah straight ya. Straight, tab, kemudian ini ISO, tipenya adalah tab hole, ukurannya M5, kemudian dia true all, dan bentuknya seperti ini ya. Yang tengah kita pilih, lalu kita pilih bagian position, kita klik saja ini 1, 2, 3, 4. Kita sudah mendapatkan 4 posisi, lalu kita OK saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tab hole ya. Tab hole yang nanti bentuknya itu adalah berupa ulir. Nah, di sini memang tidak kelihatan ya ulirnya. Kalau kita mau melihat dia ulirnya, kita bisa pilih di bagian annotation. Di sini ada annotation. Lalu kita klik kanan ya. Di sini kita bisa klik adalah di bagian details. Lalu di sini apa yang mau diperlihatkan,
kita bisa tambahkan di sini adalah kita checklist ya, shaded cosmetic thread. Artinya nanti dia akan terlihat bentuknya ya. Ini bentuk ulirnya sudah kelihatan ya, jadi kelihatan lebih seperti asli. Ini. Lalu berikutnya kita masuk di bagian boss extrude ini ya. Sorry, di cut extrude ya, di bagian sketch 2. Ini kita hide biar tidak mengganggu ya. Berikutnya kita kembali lagi ke bagian configuration manager. Di bagian configuration manager kita aktifkan si bagian top ini. Kita klik 2 kali. Lalu kita save file tersebut. Baik, kalau sudah selesai kita akan lanjutkan langkah berikutnya. Sekarang kita akan membuat silinder yang nanti kita akan berikan dia X atau O. Baik, kita kembali lagi ke SolidWorks di sini. Kemudian di sini kita akan buat part baru ya. Kita klik new, pilih part, oke. Di sini kita akan membuat lingkaran pada bagian top plane. Bagian top plane kita lakukan sketch, lalu buat lingkaran tepat di origin. Kemudian kita kasih dimensi, dia adalah 8. Berikutnya, setelah kita kasih 8, di sini kita bisa memberikan toleransi. Jadi toleransinya di sini kita pilih ini adalah fit ya. Kemudian di sini kita pilih ini ada bagian shaft ya. Ini shaftnya ini kita ganti menjadi H9. Kita cari ya, H9. Oke, H9 sehingga dia ada tulisan seperti ini. Lalu kalau sudah selesai kita klik OK. Berikutnya kita akan lakukan extrude setinggi 20 mm. Oke, setelah itu kita akan lakukan chamfer. Kita pilih di bagian fillet ya, bawah ada chamfer. Ke chamfer, ukurannya kita pilih di sini adalah face-nya ya, yang atas dan juga yang bawah. Sorry, kita ulangi. Ini saya delete dulu semuanya. Ini ukurannya 1 dulu ya, ini 1 mili kita ganti. Kemudian yang di chamfer itu adalah face-nya 1, kemudian kita geser ini 2 di bagian face-nya, face 1 dan face 2. Lalu kita klik OK. Di sini kita akan lakukan sketch di bagian topnya. Kita pilih sketch baru ya, seperti ini. Lalu kita akan membuat simbol huruf X dan O. Caranya bagaimana? Di sini kita pilih ya, di bagian ini ada A ya. A. Artinya kita bisa pilih teks di sini. Kita klik saja. Lalu teksnya apa? Teksnya adalah kita tulis di sini X seperti ini. Kemudian kita uncheck di bagian default use document font ya. Kita uncheck, kemudian kita ganti tipe fontnya. Kita ganti. Kita pilih di sini adalah tetap Century Gothic. Kemudian kita pilih regular, tapi unitnya kita ganti jadi 4. Lalu klik OK. Ya, kita dapatkan dia lebih besar. Nah, sekarang kita akan menaruh ya. Menaruh si X ini ke posisi yang kurang lebih ada di tengah.
Jadi di sini kita oke dulu, lalu kita bisa geser. Ini kurang lebih saja ya, kurang lebih dia ada di tengah. Ini tidak harus presisi ya, tidak apa-apa, dia tidak fully define, tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan pilih adalah extrude cut. Di sini kita pilih feature extrude cut. Kita pilih di extrude berapa, sejauh kecil saja 0,25. Lalu klik OK. Jika kita bisa mendapatkan tanda X itu seperti masuk ke dalam. Sekarang kita save di sini. Kita ganti namanya menjadi chef. Chef.sldprt. Baik, kita tidak perlu membuat baru untuk yang O ya. Untuk yang O kita bisa kembali lagi menggunakan, ini ada configuration manager. Kita ganti default ini, kita rename ya. Kita rename namanya di sini menjadi shaft X. Ini adalah shaft X. Lalu kita akan buat shaft yang namanya O ya. Kita add configuration. Kita pilih namanya adalah shaft O. Seperti ini. Baik. Setelah kita buat shaft O dan shaft X ini, sekarang ya yang kita lakukan, kita akan suppress ya, kita akan suppress di bagian tree manager. Kita pilih cut extrude, lalu kita klik di sini adalah suppress sehingga dia menghilang. Sekarang kita akan lanjutkan langkah yang sama ya, kita bikin huruf O. Kita klik, kita pilih sketch baru, lalu kita pilih di sini adalah tag, lalu kita masukkan huruf O. Use document fontnya kita matikan, kita pilih font, kita ganti ukurannya menjadi 4. Oke, dan checklist oke. Sudah, tinggal kita geser saja sehingga dia kurang lebih ya, jadi kurang lebih posisinya ada di tengah. Kurang lebih mungkin ya di sini. Berikutnya kita akan lakukan extrude cut kembali dengan kedalaman yang sama 0,25. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan yang bagian O. Sekarang tinggal kita save saja. Nah, ketika kita sudah buat di sini, sekarang kita akan buka ya, buka atau build assembly baru di sini. Kita klik new. Kita pilih adalah assembly, lalu OK. Otomatis ini ya, save nama slab ini aktif. Kita pilih di bagian di sini ya, kita pilih yang slabnya terlebih dahulu. Kemudian ini sudah muncul ya, kelihatan di sini. Di sini kita taruh saja ya, posisinya bebas ya, tidak perlu kita taruh di tengah. Kita pilih taruh misalnya di sini. Seperti ini. Kalau sudah, kita akan insert komponen yang baru. Kemudian kita pilih lagi slab ya, masih cuman configurationnya kali ini kita pilih yang bagian bottom. Kita taruh saja di sebelahnya, misalnya di sini. Nah, setelah kita taruh, baru kita lakukan mate. Yang kita mate ya, atas ini dengan bagian bawahnya. Kemudian permukaan dengan permukaan ini samping-samping ya. Saya clear dulu. Samping dengan samping. Samping. Oke, saya ulangi 1. Oke, sudah, ini di oke dulu. Kemudian samping. Oke. Ini dengan yang ini. Oke. Nah, kita sudah berhasil melakukan mate yang pertama. Sini. Langkah selanjutnya, setelah kita berhasil membuat mate ya di sini, kita akan mengambil toolbox standar. Kita akan memasukkan
script. Oke. Pastikan di sini ya, bagian option, di bagian add-in, ini SolidWorks Toolbox dan SolidWorks Toolbox Utilities ini sudah aktif. Nanti kita tunggu sampai dia aktif. Baik, kita pilih di sini ada bagian Design Library, kemudian kita pilih adalah Toolbox, kemudian kita pilih adalah untuk yang ISO. Selanjutnya kita pilih Bolt and Screw. Kita pilih di bagian Hexagon Socket Head Screw. Hexagon Socket Head Screw. Nah, di sini pilihannya adalah yang Hex Socket Head ISO 4762. Nah, caranya gimana? Di sini kita drag si hex ini ke lubang ini. Oke ya. Lalu di sini pastikan dia M5 ya. Dia sudah M5. Selanjutnya length-nya berapa? Length-nya kita pilih 10. Lalu thread length-nya juga 10. Lalu kita bisa display-nya adalah kosmetik ya, sehingga terlihat bentuk ulirnya. Lalu kita bisa oke dan tambahkan ke lubang yang lain. Bentar, ulangnya. Nah, ini salah nih ya. Salah. Ini di delete dulu. Yes. Masukkan lagi. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Kita sudah memasukkan 4 buah hexagon head screw. Ini sudah masuk seperti ini. Kalau kita cek relasinya ya, kita putar, dia tidak bisa pindah, hanya bisa berputar saja. Hanya bisa diputar-putar saja, tapi dia tidak bisa berpindah-pindah ya, hanya bisa berputar saja. Nah, berikutnya setelah kita tambahkan ini ya, silinder ini, sekarang kita akan menambahkan komponen yang tadi sudah kita punya ya. Ini kita punya shaft tadi ya. Shaftnya itu ada yang bentuknya X, atasnya ada yang bentuknya O di sini. Kita pilih salah satu aja, kita tak perlu diganti dulu ya. Kita misalnya masih configuration shaft O, kita taruh sebanyak 9 buah. Kemudian kita tahan, kita copy sebanyak 9 buah ya. Kita tahan kontrol ya. Oke, kita masukkan sebanyak 8. Nah, selanjutnya kita tinggal ganti saja ya, nanti dia mau yang X atau yang O. Oke, caranya seperti apa? Di sini ya, kita sudah dapatkan 8 buah shaft di sini. Sekarang kita klik di bagian pada pen ini ya, kita klik dulu salah satu ya, klik, lalu kita klik kanan, lalu di sini ada yang namanya configure komponen, kemudian di sini default ya, kita dapat lihat default shaft O atau shaft X. Nah, di sini kita bisa ganti ya, dia misalnya jadi yang X, lalu kita klik OK. Maka komponen ini berubah menjadi X. Kita lakukan hal yang sama untuk 3 sisanya. Yang ini juga.
Oke, kalau sudah selesai, kita punya 4O dan 4X. Selanjutnya kita akan melakukan match ya di sini. Oke, yang kita akan match di sini adalah kita klik ya. Di sini salah satu match-nya. Lalu kita klik di bagian face-nya. Lalu kita klik salah satu lubang di bagian face-nya juga. Kita akan dapat face 1, face 2 ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk save yang lainnya. Ini kita oke dulu, lalu klik yang ini, oke. Misalnya ini dengan ini, ya ini asal aja dulu ya. Ini dengan ini. Oke, kita sudah mendapatkan semuanya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat final match, tapi sekaligus ya. Contoh di sini kita klik di sini ya. Ini ada namanya multiple match mode ya. Kita klik di sini. Lalu setelah itu kita pilih bagian bawah dari setiap kita klik bagian atas ya dari face-nya. Jadi di sini kalau kita coba ya. Oke, maaf, kita atur dulu di sini ya, biar posisinya ini agak ke atas ya. Seperti ini. Kita atur. Lalu kita klik di bagian match-nya ya, kita klik kembali di bagian match. Lalu di sini apa yang akan kita match? Ya di sini kita pertama kita pilih dulu ini ya, multiple match. Lalu kita pilih salah satu lubang, misalnya ini, yang bagian dalamnya. Lalu yang akan di match itu adalah bagian bawah dari setiap save-nya ini. Jadi kita klik masing-masing, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, sekarang semuanya sudah masuk. Lalu kita klik OK. Maka bisa dibilang di sini kita sudah selesai ya melakukan pembuatan game Tic-Tac-Toe ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.